lagi dengan Ibu Neng dalam pelajaran IPS kelas 8 di materi Pergerakan Nasional pada masa pendudukan Jepang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semangat untuk belajar walaupun kondisi sedang COVID-19, tapi kita belajar di rumah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Sebelum pembelajaran kita dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan masuk ke aplikasi atau kita bergabung di Zoom meeting. Mari kita mulai. Kita bersama-sama mengkaji pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pembelajaran kita terkait dengan materi lembaga sosial. Nanti Ibu akan menampilkan video dari YouTube dengan sumbernya mengenai pergerakan Jepang. Nah, sebelumnya kalian sudah isi absen seperti tampil layar ini. Sudah muncul layarnya ya. 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia, guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur, dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di Tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Ajar terkait dengan masa pergerakan kependudukan Jepang Indonesia. Ini adalah media pembelajaran yang Ibu gunakan, yaitu menggunakan buku elektronik. Nah, di sini akan dibahas mengenai kedatangan Jepang di Indonesia sampai dengan masa pergerakan pada masa kependudukan Jepang. Yang pertama, ini adalah pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 di semester ganjil dengan judul Pergerakan Nasional pada masa pendudukan Jepang. Tujuan kalian belajar mengenai materi ini adalah, kita lihat di sini ada bahwa dengan menggunakan model pembelajaran based learning dengan pendekatan jigsaw, ditayangkan video, kemudian diberikan bahan bacaan, kalian bisa menganalisis proses penguasaan Jepang masuk ke Indonesia dan menganalisis kebijakan pemerintahan militer Jepang, menganalisis sikap kaum pergerakan terhadap kebijakan Jepang, sambil melaksanakan diskusi, presentasi tentang pergerakan nasional pada masa kependudukan Jepang. Nah, apa yang dicapai, karakter yang dimunculkan adalah kalian harus memiliki sikap kerja keras, tanggung jawab, peduli, santun, serta bersyukur selama pembelajaran berlangsung. Oke, kita lihat ya, sama-sama ada peta konsep di sini. Peta konsep yang akan kita kaji di materi ini adalah yang pertama mengenai proses penguasaan Jepang di Indonesia. Yang kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu terkait sikap kaum pergerakan melawan kependudukan Jepang di Indonesia. Oke, next.
Di sini juga kita akan mengkaji mengenai bagaimana proses kepungasan Jepang datang Indonesia. Oke, coba kita amati peta Indonesia, khususnya peta Asia. Ini adalah jalur kedatangan Jepang Indonesia. Ibu tidak akan banyak bicara, ini adalah tugas kalian nanti di LKPD untuk mengkaji mengenai kronologis kedatangan Jepang Indonesia. Kemudian yang akan kita bahas, ya, latar belakang Jepang menguasai Indonesia. Ada tahapan-tahapannya, latar belakangnya dimulai dari modernisasi Jepang, kemudian Jepang berkembang menjadi negara imperialis, dan kemudian terkait dengan jumlah kependudukan Jepang yang terus meningkat. Sampai sini paham ya? Oke, paham. Oke, selanjutnya apa sih faktor yang menyebabkan Jepang secara politik melakukan politik ekspansi atau penguasaan atau imperialisme penjajahan di Indonesia? Ada faktor pertama, yaitu kaya akan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai pusat pemasaran Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar. Yang ketiga, yaitu ingin menggantikan dominansi atau penguasaan wilayah Asia oleh bangsa Barat atau Eropa pada umumnya. Nah, selanjutnya masuknya Jepang ke Indonesia. Silahkan dilihat ya. Jelas di situ ya. Kalian bisa baca dengan sama bagaimana awal Jepang bisa masuk, diawali dengan menyerang secara tiba-tiba pangkalan militer apa? Yaitu Amerika atau sekutu yang kita kenal namanya Pearl Harbor. Nah, ini ada tanggal kedatangan Jepangnya ke Indonesia. Ini masih semuanya ya. Ya. Nah, jadi ini juga sudah Ibu share ya. Ibu share di Classroom, kalian bisa baca. Kenapa? Oh, nggak ada. Ini sudah gambarnya. Oke, ini di LKPD. Nanti kalian buka di Classroom, sudah Ibu share linknya ya. Nanti kalian tinggal buka, di link itu ada mengenai pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Kalian berkelompok secara klasikal, nanti Lutfi sama Dava, Raditya sama Risha, kemudian Esi sama Indah, Rehan sama TB, dan yang lainnya nanti berpasangan berdua. Ini mendiskusikan bahan diskusi yang ada di LKPD di Google Classroom. Kalian kerjakan. Bagaimana cara diskusinya? Kalian masuk ke WA group atau WA masing-masing, kalian diskusi, boleh menggunakan video call, boleh chat menggunakan WA. Paham ya? Nanti Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Atau siapa, Rehan atau Indah, yang mau menyampaikan hasil dari temuan LKPD-nya? Soalnya di sini jelaskan bagaimana proses kedatangan Jepang. Ayo, coba siapa yang bisa mewakili kelompoknya? Jepang datang ke Indonesia dari mana awalnya? Dari kawasan Asia Timur. Ya, nanti masuk ke wilayah Indonesia bagian tenggara, yaitu salah satunya Indonesia. Oke. Nanti di rumah dibaca lagi mengenai bahan ajar yang sudah Ibu share ya, supaya kalian bisa memahaminya lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.